Yang terhormat dosen penguji kerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Syahidah Fauzia SPDI. Saya mengajar di MTS Ulumul Quran Al-Madani, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari ini, Senin 29 November 2021, saya telah melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat kerja PPG Angkatan Kedua tahun 2021 dengan tema Sifat-sifat Allah. Subtema Sifat Ma'ani Allah, Hayat sama Basar Kalam, kelas 7. Saya mohon masukan dan saran untuk kedepannya agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. Yang pertama, Pakai masker, menjaga jarak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Umi, silakan untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoanya tadi kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan badan dan senang ya. Amin. Oke, sekarang ibu absen dulu. Muhammad Zafar Sidek. Oke. Tetap semangat ya, Zafar ya. Nadia Nurul Fatih. Alhamdulillah. Nafisa Putri Cahyani. Oke. Walau pakai masker tapi terlihat kalau ibu itu senyum. Ya. Nafisa Putri Cahyani sudah Nasyuarul Putri Wijaya. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita melaksanakan pelajaran, kita pemeriksaan diri dulu. Buku LKS-nya silahkan dipersiapkan. Berdiri semuanya. Rapikan dasinya. Kalau ada yang tidak rapi, ditarik saya ini dasinya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, silahkan duduk. Dari pertemuan sebelumnya, terakhir kemarin kita belajar tentang sifat Allah Ma'ani. Nah, Ma'ani kemarin ada berapa? Masih ingat tidak? 7. Ada 7. Apa saja? Allah, Iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam. siapa yang tahu kemarin 3 yang terakhir waktu kita belajar tentang kudrah, iradah, ilmu. Apa pengertian dari kudrah? Pengertian dari berkuasa. Oke, hebat Umi. Siapa lagi yang tahu kaitan kita dengan pembelajaran kita sekarang adalah kelanjutan dari sifat ma'ani. Jadi kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam. Jadi langsung 4 hari ini kita ya. Nah, siapa yang tahu kira-kira sebelum ibu menjelaskan tentang yang kalian ketahui tentang hayat? Kalau dalam bahasa sehari-hari kan ada hayat. Hayat itu artinya apa sih? Hidup.
hidup. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita mendengarkan lagu-lagu dulu ya, lagu-lagu sifat 20. Wadaniyan kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam wadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Ini tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian 4 sifat wajib ma'ani. Meminta kalian membuat kelompok. Ibu hitung dulu kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kelompok kalian lihat di sini ada gambar. Nah, gambar ini silakan kalian buat pertanyaan apa. Oke ya. Siapa yang maju nanti diminta untuk 2 orang. Waktu 5 menit. Silakan didiskusikan. Jangan. Tunak pohon tunak. Mulutnya Nina tuh. Itu. Kelompok pertama atau kelompok 1 Siti Masila, silakan. Kelompok Siti Masila maju. Ini dari kelompok 1, kami dari kelompok Siti Masila ingin mempresentasikan dari gambar tersebut. Pertama, dari gambar tersebut, siapa yang menciptakan pohon? Siapa yang menciptakan pohon? Oke. Kemudian dari ini gambar tersebut bagaimana kita bisa melihat? Oke. Terus dari gambar tersebut mengapa kita bisa berbicara? Oke, cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok Siti Masila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yawo akan memberikan pertanyaan dari gambar di sini. Oke. Oke. Siapa yang menciptakan pohon, telinga, mata, dan mulut tersebut? Mengapa pohon tersebut kering? Mengapa pohon tersebut kering? Silakan ada lagi. Kenapa telinga bisa mendengar? Apa telinga bisa mendengar? Ada lagi Bisa melihat itu. Kayak ini. seperti ya, sampai situ aja. Oke, bagus. Kelompok 2 atau kelompok Kiowo. Tepuk tangan buat Kenapa pohon bisa mati? Kenapa pohon bisa mati? Oke, ada lagi. Kenapa telinga bisa mendengar? Mengapa telinga bisa mendengar? Oke. Kenapa mata bisa melihat? Kenapa mata bisa melihat? Ada lagi. Ini satu lagi. Sambung aja lagi kenapa? Kenapa mulut bisa berbicara? Kenapa mulut bisa berbicara? Tangan buat kelompok belajar kelompok 3. Kelompok 1 ya. Oke, kalau ibu mau pertanyaan di sini, kapan pohon ini kering? Bisa digunakan kata-kata. Apa yang membuat mulut ini bisa berbicara? Bagaimana bisa telinga bisa mendengar? Bagaimana ya? Siapa yang menciptakan mata? Bagaimana Allah menciptakan mulut? Ma'ani, artikan sini, kita dengan panca indera karena kurang lebih sama dengan sifat-sifat manusia. Nah, kalau manusia bisa meninggal, kalau hewan bisa mati, kalau tumbuh-tumbuhan bisa kering. Nah, Allah juga maha hidup, Allah juga hidup. Tetapi bedanya dengan manusia, dengan makhluknya adalah Allah hidup selamanya. Jangan terlalu dipikirkan bagaimana, ya. Sampai kapan tidak boleh kita menanyakan sampai kapan. Tetapi Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Ya sayang ya, oke cukup. Sekarang tugas kalian adalah kelompok 1 atau Siti Masila untuk mencari dalil dan pengertian sama. Kelompok 2 Kiowo atau kelompok 2 atau Kiowo untuk mencari sifat kosong, ya. Kelompok 3 atau kelompok badut untuk mencari sifat kalam. Pengertian dan dalilnya silahkan kalian cari melalui buku LKS atau HP di
kalian. Tapi dari sama apa? Aku. Siapa? Ikan. Kamu. Terus yang baca dalilnya siapa? Kemudian juga bisa dijelaskan dari dalilnya ada yang baca pengertian dari dalil. Jadi dia konsep paling sedikit satu dari internet harus disebutkan ya. Paling sedikit satu dari internet. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 atau Siti Masifah untuk membacakan informasi dari sifat sama Allah. Sama. Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di dalam alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah, walaupun suara itu lemah dan pelan, bahkan suara bisikan hati dan jiwa manusia. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah sempurna karena tidak terhalang oleh apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi ruang dan waktu. Adapun dalil nakli tentang sifat sama ini sebagai berikut. Adapun dalilnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim. Artinya, katakanlah mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat 76. Sama berarti mendengar. Hal ini berlaku untuk suara yang diucapkan ataupun yang hanya disembunyikan di dalam hati. Sama maha mendengar mustahilnya sumun artinya tuli. Oke, alhamdulillah bagus untuk kelompok 1 atau Siti Masifah. Untuk kalian kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2. Basar artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak dan sempurna. Artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh dinding. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kecil maupun besar, tampak atau tidak tampak, pasti semuanya terlihat oleh Allah. Adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibat samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 19. Sifat mustahil artinya ulul dan artinya buta. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2 atau kelompok Iowo. Tepuk tangan buat kelompok Iowo. Oke, sekarang kelompok 3 atau kelompok 3. Kalam maha beriman atau berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak seperti membicara makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Bukti sifat kalam Allah adalah adanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Kalam yang artinya berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Sifat kalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 143. Lawan dari sifat kalam bukmun. Episode. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Oke. Artinya, dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan secara langsung. Quran Surah An-Nisa juz 4 ayat 164.
Oke, alhamdulillah. Ini selesai juga. Tepuk tangan buat kelompok 3 atau badut. Sekarang disimak dulu adanya. Oke, yang pertama adalah hidup, artinya lawannya maut atau mati. Nah, ini kan ibu yang cari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Allah mati, maka tidak akan bisa mengurus kita. Maka bumi ini dan segala apa yang diciptakan Allah akan hancur. Karena tidak ada yang mengurus. Nah, Allah pasti selalu hidup. Nah, sekarang coba perhatikan, setiap apa yang diciptakan Allah pasti rusak dan mati. Ini rumah bisa rubuh atau rusak. Kalau manusia bisa mati atau meninggal. Ini baju bisa robek. Nah, jadi kita tidak bisa memikirkan batas mana Allah. Allah itu selalu hidup. Ya saya lihat itu adalah dari sifat Allah hayat atau maha hidup. Oke, sekarang perhatikan lagi. Di sini tadi untuk kelompok 1 sudah menjelaskan arti dari sama maha mendengar. Lawannya adalah sumun, artinya tuli. Jadi Allah tidak hanya mendengar dari yang kalian bicarakan, apa yang terdengar oleh manusia, tetapi juga dalam hati kalian. Kalau manusia bisa mendengar hati dari masing-masing orang lain, tidak bisa. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh kalian walaupun cuma di dalam hati. Nah, jadi kalau kita melihat telinga kucing seperti ini, telinga binatang-binatang lain pasti ada perbedaan ya, tapi intinya sama untuk mendengar. Manusia juga seperti itu, jin juga seperti itu. Tetapi Allah memang maha mendengar, tapi jangan samakan dengan telinga makhluknya. Ya sayangnya tidak usah kalian mencari tahu bagaimana bentuknya, karena Allah maha sama maha mendengar. Jadi pendengaran Allah berbeda dengan makhluknya. Oke, sekarang bosan untuk kelompok 2 tadi atau kelompok biolog, Allah maha melihat. Lawan dari basar adalah umyun, artinya buta. Nah, Allah melihat setiap apa yang dikerjakan makhluknya, bahkan yang ada di balik tembok, bahkan yang ada di bawah tanah sekalipun Allah melihat. Sekecil-kecilnya perbuatan kita akan dilihat oleh Allah. Penglihatan Allah berbeda lagi. Kalau mata manusia seperti ini, mata hewan burung hantu seperti ini, mata kambing pernah melihat? Mata sapi bisa melihat? Maha melihat, maha basar. Apakah Allah juga mempunyai mata seperti kita? Jangan dipikirkan bagaimana bentuk mata Allah, tetapi yakin bahwa Allah maha melihat. Oke, sekarang kalam Allah. Nah, Allah maha berbicara kepada hambanya. Bukti akan adanya kalam Allah adalah Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Bahkan Allah mengkhususkan kepada salah satu nabi, beberapa nabi, salah satunya adalah Nabi Musa. Nah, ya tadi ya disebutkan oleh kelompok 3 wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah bisa berbicara dengan hamba bila diizinkan oleh Allah. Oke, sekarang analisis video. Oke, kelompok 1 silahkan dicatat terlebih dahulu. Kelompok 2 juga. Karena apa? Setelah ini akan ibu putarkan video di mana ada pertanyaan dalam setiap kelompok. Kelompok 1, tolong nanti diberitahu jawabannya apa masalah lelaki yang berdoa di dalam masjid tersebut. Kelompok 2, apa bukti bahwa Allah mendengar dengan doa hambanya yang tulus berdoa. Ya, di video sekarang akan ada cerita yang diangkat dari kisah nyata. ربك والحال اللي انت فيه خير ان شاء الله. الحمد لله على كل حال. زوجتي مريضة جدا 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 ولازم تعمل عملية الساعة 9. مكتوب في العملية. Dari apa yang kalian lihat tadi videonya pasti ada berhubungan dengan soal yang ibu tanyakan. Oke, silakan dijawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian tentukan tadi. Satu, apa masalah lelaki yang berdoa di dalam masjid tersebut? Masalahnya mendapatkan musibah yang diharuskan dioperasi tapi tidak ada biayanya. Oke,
video tidak ditulis penyakit apa, yang pasti sakit keras dan perlu dioperasi. Oke. Itu terima kasih. Ya. Kelompok Siti Masita dapat sekali menjawab pertanyaan dari apa yang aku tuliskan. Tepuk tangan buat kelompok Siti Masita. Sekarang kelompok Tiara silahkan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa bukti bahwa Allah Maha mendengar dengan doa hambanya yang tulus berdoa? Jawabannya, buktinya lelaki tadi dapat rezeki untuk biaya operasi istrinya yang sakit keras lewat sedekah orang. Oke. Mau menanggapi atau menanyakan? Saya, Silahkan untuk kelompok Badut. ya kami setuju karena Allah Maha mendengar dengan doa hambanya. Oke. Kelompok 3 bagus atau kelompok bagus untuk menanggapi kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2 atau kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Bagus. Berapa uang yang diminta oleh lelaki tersebut? Yang diminta oleh lelaki tersebut adalah 15.400. Tanyakan? Silahkan kelompok Masita. Kami dari Siti Masita ingin menanyakan, yaitu kalau dirupiahkan itu berapa jumlah uangnya? Yaitu 43.500.000. 43.500.000 kalau dirupiahkan. Bagaimana kelompok? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Aduh. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Maha mendengar akan apa yang diminta oleh hambanya. Kita masuk ke sini, kita tepuk konsentrasi dulu. Siap ya? Tepuk 1. Nah, ada yang belum konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Habisnya harus konsentrasi lagi ya. Oke. Nah sekarang cara beriman kepada sifat-sifat Allah hayat sama basal dan kalam. Yang pertama hayat, memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah selalu hidup. Lalu memiliki keyakinan bahwa Allah Maha mendengar apa yang dibicarakan Allahnya. Contoh beriman kepada sifat-sifat Allah. Yani kudrat, iradah, ilmu, hayat, dan kehidupan sehari-hari. Ketika Nadia melihat akan adanya rumah yang rusak, baju yang robek, hewan yang mati, atau manusia yang meninggal, Nadia meyakini bahwa setiap sesuatu akan rusak dan mati. Tidak selamanya hidup, tetapi Allah yang Maha hidup. Hubungan dengan sifat hayat. Yang kedua, ketika Anjali mempunyai keinginan, maka dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Lalu yang ketiga, Sultan akan selalu berbuat baik di dunia ini, karena Sultan yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang dikerjakan Sultan. Jadi walaupun di dalam hutan sekalipun tidak ada orang, tapi karena Sultan yakin setiap kali apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah, maka dia selalu berbuat baik. Berhubungan dengan sifat basar Allah. Radi meyakini akan adanya Al-Quran adalah kalam Allah, karena Allah Maha berbicara kepada hambanya. Lalu Radi ini selalu rajin membaca Al-Quran. Tugas kalian adalah Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat tepuk wajib sifat Allah. Ya, Ibu contohkan seperti ini. Tepuk sifat wajib bagi Allah. Hayat, artinya hidup. Lawannya mautun. Atau bisa juga langsung hayat, hidup. Lawannya mautun. Bapak, gitu ya. Hayat, hidup, lawannya mautun, sama, mendengar, lawannya sumun, basar, mendengar, lawannya umyun, kalam, berbicara, lawannya bukmun. Oke, lumayan bagus, kompak dengan sedikit tadi ya. Tapi semuanya betul. Tadi tangan buat kelompok dari Masita, kelompok 1.
cuma sedikit, paling satu orangnya kelepasan, lupa. Bagus, untuk kelompok Kiawa tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok Badut atau kelompok 3. Konsentrasi. 1, 2, 3. Dapat sifat wajib bagi Allah. Ayat hidup lawannya lapar sama mendengar lawannya sumur dasar mendengar lawannya umyun kalau bicara lawannya bukmun. Oke, 1-2 orang terhenti ya, 1-2 orang terhenti. Oke, tapi semuanya sudah bagus sampai akhir dan itu betul. Tepuk tangan buat kelompok 3 atau kelompok Badut. Oke, yang terbaik dari kelompok siapa? Kira-kira yang lebih kompak? Apakah kelompok Sitmasita atau kelompok Kiawo atau kelompok Badut? Yang terbaik di antara yang terbaik, artinya semuanya baik, tapi ada yang terbaik adalah kelompok Sitmasita. Kita baca sama-sama. Sifat Ani terbagi 7. Sifat Allah hayat, katanya hidup. Hidup. Tepuk tangan buat Nadia. Siapa yang tahu sifat ma'ani Allah terbagi menjadi berapa? Saya. 7. Tepuk tangan buat keluarga. Oke, siapa yang tahu apa lawan dari sifat kalam? Umi. Kalau lawannya bukmun. Bukmun artinya? Bisu. Bisu. Tepuk tangan buat Umi. Kembalikan kursi dan meja kalian dengan rapi. Kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD kalian. Silakan untuk yang membagikan, Ibu mintakan kepada Sultan. Oke, waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Silakan Ibu mintakan kepada Nafisa mengambil jawaban dari teman-temannya. Ibu mintakan nanti kalian membaca tentang sifat ma'nawiyah biasanya ya. Ma'nawiyah, qadiwan, muridan, aliman, hayyan, sami'an, wasiran, mutakaliman. Nah, Ibu minta kalian baca-baca terlebih dahulu karena nanti akan kita bahas untuk minggu depan. Oke, sekarang kalian persiapkan untuk pulang dulu. Silakan dirapikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
juga minum vitamin untuk kalian. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.